Dokter ini mempraktekkan percobaan atau eksperimen gilanya ke pasiennya, dan salah satu contohnya adalah membedah mereka dengan palu dan bor. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Nur Olivia. Mantul! Halo teman-teman semua, aku upload video tentang beauty, misteri, info menarik, dan juga bahasa Inggris. So, buat kalian yang tertarik dengan topik-topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol notifnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau share tentang rumah sakit terangker atau terseram di dunia. Nah, kalau kalian mendengar kata rumah sakit, yang terlintas di benak kalian pertama kali itu tentang apa sih? Ya pasti nggak jauh-jauh tentang orang yang sakit, orang yang ingin memeriksa kesehatan mereka, orang yang ingin melahirkan, orang yang misalnya meninggal, dan lain-lain. Nah teman-teman, kali ini aku akan bahas bangunan-bangunan rumah sakit yang menyimpan kisah mengerikan dan juga menimbulkan kesan-kesan misteri di balik cerita tersebut. Kita mulai dari bangunan rumah sakit yang pertama teman-teman. Bangunan rumah sakit yang pertama yaitu Old Changi di Singapura. Old Changi ini adalah bangunan rumah sakit yang didirikan pada tahun 1935 dan ini dianggap sebagai rumah sakit angker di dunia sejak dialih fungsikan sebagai kamp penjara yang digunakan oleh tentara Jepang sepanjang Perang Dunia II. Jadi awalnya itu memang Old Changi difungsikan sebagai rumah sakit, tapi seiring berjalannya waktu dialihfungsikan menjadi kamp penjara. Jadi di tempat ini para tentara Jepang membunuh dan menyiksa tawanannya secara keji dan kejam. Hingga pada akhirnya bangunan Old Changi ini resmi ditutup pada tahun 1997. Namun setelah penutupan inilah aura-aura mistis dan kejanggalan mulai bermunculan di bangunan tersebut. Konon kabarnya arwah-arwah tawanan masih bergentayangan di sekitar bangunan rumah sakit Old Changi itu. Menurut penjaga sekitar, mereka sering melihat makhluk-makhluk astral ataupun gangguan-gangguan mistis lainnya seperti penampakan-penampakan hantu militer yang dikorban, hantu suster, dan hantu-hantu tawanan lainnya. Para penjaga ini juga sering mendengar suara tangisan dan juga jeritan di sekitar bangunan tersebut. Nah teman-teman, kita masuk ke bangunan rumah sakit yang kedua. Bangunan rumah sakit terangker selanjutnya bernama Beechworth Lunatic Asylum yang terletak di Australia. Walaupun dari namanya, asylum ini kan artinya rumah sakit jiwa, tapi rumah sakit ini pernah difungsikan sebagai rumah sakit umum. Jadi kabarnya ada yang mengatakan kalau rumah sakit ini adalah penjara yang dimana ada 9.000 nyawa tahanan melayang di dalam penjara tersebut. Namun ada juga yang mengatakan kalau dulunya ini terdapat seorang dokter yang gila yang melakukan eksperimen-eksperimen gilanya ke pasien-pasien yang tidak bersalah itu. Dan si dokter ini membuat nyawa 3.000 pasiennya melayang akibat eksperimen ekstrimnya itu. Penampakan arwah Tommy Kennedy yang dulunya bekerja di bagian dapur rumah sakit, dia sering menampakkan diri dengan beberapa pisau menancap di tubuhnya. Terdapat juga penampakan seorang wanita yang sering duduk di balkon. Semasa hidupnya, wanita ini pernah dilempar keluar jendela akibat tidak pernah memberikan rokok kepada pasien lainnya. Kita masuk ke bangunan yang ketiga, teman-teman. Bangunan yang ketiga bernama Tranquil Sanatorium. Bangunan ini terletak di Kanada. Bangunan ini terletak 500 meter dari Danau Kamloops. Dulunya bangunan ini merupakan kompleks peternakan besar. Hingga tahun 1907, sang pemilik mengubahnya menjadi rumah sakit khusus bagi para penderita penyakit TBC. Rumah sakit ini pernah merawat hampir 4.000 pasien TBC, dan akhirnya rumah sakit ini ditutup pada tahun 1950. Menurut rumor yang beredar, menjelang penutupan rumah sakit Tranquil Sanatorium ini, bangunan rumah sakit tersebut mendadak kosong. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebab bangunan rumah sakit tersebut mendadak kosong secara misterius. Para staf dan pasien hilang begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Semenjak bangunan ini tiba-tiba ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai tidak terurus, banyak fenomena-fenomena mengerikan yang terjadi di bangunan tersebut. Banyak saksi mata yang melihat sosok kurcaci bertelinga panjang yang suka bergelantungan di pohon besar di daerah rumah sakit tersebut.
Selain itu, mereka juga melihat bola api yang terbang di daerah sekitar rumah sakit itu. Ditambah beberapa paranormal pun pernah mengunjungi tempat tersebut dan merasakan hal-hal yang aneh, seperti perubahan suhu yang secara mendadak. Jadi suhu di ruangan itu bisa berubah drastis, teman-teman. Mereka juga merasakan perasaan sedih yang amat mendalam pada saat memasuki gedung itu, dan juga mendengar jeritan-jeritan dari suara suster yang konon kabarnya dibunuh oleh pasiennya sendiri. Bangunan rumah sakit terangker selanjutnya bernama Norton Hall di Inggris. Norton Hall ini sebenarnya bukanlah tempat rumah sakit, melainkan sebuah rumah mewah yang berukuran sangat besar. Namun ketika Perang Dunia Kedua, bangunan ini diambil alih oleh tentara militer Amerika sebagai tempat perawatan bagi personil pasukan yang terluka, dan pada tahun 1995 setelah Perang Teluk berakhir, tempat ini pun ditinggalkan. Dan cerita hantu yang paling terkenal di tempat ini adalah terdapat sesosok wanita misterius yang suka memanggil orang-orang yang lewat di bangunan tersebut. Sosok wanita ini sering terlihat dalam keadaan duduk dan menatap orang-orang yang lewat dengan wajah yang rata. Jadi diyakini oleh para penduduk kalau penampakan sosok wanita yang misterius ini adalah dulunya dia bekerja sebagai pelayan di rumah megah tersebut. Kemudian anak dari majikannya memperkosa dan membunuhnya, sehingga sampai sekarang wanita tersebut masih bergentayangan. So, bagaimana menurut kalian teman-teman kalau kalian berada di sana? Beranikah kalian lewat bangunan tersebut? Ini aku yang ceritain, tapi aku juga yang takut pengen cepet-cepet selesai sharingnya. So, kita masuk ke bangunan terangker selanjutnya. Ke bangunan rumah sakit selanjutnya teman-teman. Bangunan rumah sakit ini bernama Sai Ying Pun Psychiatry Hospital. Sai Ying Pun Psychiatry Hospital dibangun tahun 1892 untuk pasien yang memiliki kelainan jiwa. Dulu bangunan ini merupakan sebuah asrama pusat bagi perawat saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian wilayah rumah sakit ini diperluas lagi untuk dijadikan sebagai tempat eksekusi bagi tentara Jepang. Dan pada akhirnya rumah sakit ini ditutup pada tahun 1971. Berbagai kejadian menyeramkan sering terjadi di tempat ini. Para penduduk sekitar melaporkan sering mendengar suara perempuan berteriak menangis secara histeris. Mereka juga sering mendengar suara langkah kaki hingga melihat sosok kepala manusia di latar. Rumah sakit ini sampai-sampai diberi julukan High Street Ghost House, atau yang berarti sarang hantu. Kita masuk yang selanjutnya teman-teman. Bangunan rumah sakit ini bernama Athens Lunatic Asylum yang terletak di Ohio. Athens Lunatic Hospital atau Athens Mental Hospital resmi dibuka pada tahun 1874. Selama beroperasi, para dokter Athens di Mental Hospital ini selalu menggunakan cara-cara mengerikan dan tidak manusiawi dalam merawat pasien. Jadi sebanyak 1.900 pasien kehilangan nyawa mereka akibat metode-metode mengerikan dan kejam yang dilakukan para dokter di sana. Pasien yang meninggal tersebut juga hanya dikubur secara asal-asalan, tidak diberikan nama di batu nisan mereka, hanya nomor-nomor di batu nisan. Dan mereka semua dikubur tepat di bawah rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada rumah sakit jiwa Poveglia di Italia. Poveglia adalah salah satu pulau di Italia dengan pemandangan alam yang sangat indah. Namun di balik keindahannya, pulau ini dihuni oleh banyak arwah-arwah penasaran hingga Poveglia dijuluki sebagai pulau hantu. Jadi di pulau ini terdapat satu rumah sakit jiwa yang terkenal menyeramkan. Konon rumah sakit ini dipimpin oleh seorang dokter yang juga memiliki kelainan jiwa. Mungkin kita bingung ya, kenapa orang gila bisa diterima menjadi seorang dokter gitu. Jadi pada zaman dahulu kan untuk menjadi seorang dokter kan nggak terlalu susah ya. Jadi mereka tuh nggak perlu ijazah atau sertifikat yang banyak seperti kita sekarang. Dan juga zaman dahulu kan orang-orang yang punya martabat tinggi atau perekonomiannya juga lebih bagus, mereka juga punya kesempatan untuk menjadi apa yang mereka mau gitu. Jadi kalau misalnya seseorang ini udah terlihat terpandang, mereka tuh bisa aja menjadi dokter, dan juga melihat dari pengalamannya sekilas sudah mereka langsung diterima jadi dokter kayak gitu teman-teman. Dan juga si dokter ini nggak diperiksa secara mendetail tentang kesehatan jiwanya. Jadi makanya wajar aja kalau ada beberapa kasus yang zaman dahulu
dokter gila tuh melakukan eksperimen gilanya gitu. Anyway, dokter ini mempraktekkan percobaan atau eksperimen gilanya ke pasiennya, dan salah satu contohnya adalah membedah mereka dengan palu dan bor. Nggak mungkin dengan cara seperti itu pasien-pasien di sana bisa sembuh kan? Dan akhirnya kejadian ini malah makin parah, dan para arwah yang sudah meninggal tersebut menggentayangi si sang dokter ini. Dan si dokter ini pun tidak sanggup menahannya, sehingga dokter ini bunuh diri dengan meloncat dari menara bangunan tersebut. Menurut informasi yang beredar, jasad dari si dokter ini pun tidak dikubur dengan layak, melainkan ditanam di dinding menara tersebut. Sekarang kita masuk yang terakhir teman-teman, bangunan rumah sakit terangker. Dan ini terletak di Indonesia, tepatnya di daerah Bandung. Bandung Medical Center ini adalah dulunya rumah sakit peninggalan Belanda. Dan dulunya bangunan ini adalah milik Rumah Sakit Sartika Asih. Pada tahun 2000 bangunan ini diteruskan oleh Bandung Medical Center. Bandung Medical Center sempat direnovasi, namun pada saat pemiliknya meninggal, tidak ada kelanjutan atas proyek tersebut. Jadi nggak ada alasan yang jelas, dan tiba-tiba pembangunan dihentikan dan bangunan tersebut menjadi terbengkalai. Sejak saat itu, isu-isu mistis pun sering bermunculan. Para penjaga di BMC ini sering melihat sosok tak kasat mata. Dan setelah itu, BMC dijadikan sebagai tempat uji nyali bagi para pecinta horor. Konon menurut cerita, dulu ada 5 orang yang membuktikan keangkerannya. Baru beberapa saat mereka memasuki tempat itu, mereka langsung diteror oleh sosok-sosok atau penampakan yang tidak ada hentinya. Mereka melihat penampakan 2 orang suster di lantai dasar, mendengar suara tangisan misterius di kamar bayi, dan juga melihat sesosok wanita berambut panjang di lantai 4. Nah, itu dia teman-teman informasi tentang rumah sakit terangker dan terseram di dunia. Akhirnya aku selesai juga nyeritainnya karena aku pengen cerita ini cepet-cepet selesai. Aku sendiri pun merinding baca dan sharing itu ke kalian lagi. So, bagaimana teman-teman? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita tersebut? Atau menurut kalian itu hanyalah mitos-mitos atau kejadian yang nggak sebenarnya? Dan apakah kalian punya daftar rumah sakit yang lebih menyeramkan dan lebih angker lagi yang belum aku sebutin? Silahkan komen di bawah teman-teman. Dan sampai sini aja videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.